Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmadani, NIM 2003 01 50 10 55 kelas PJKRD. Saya akan melakukan presentasi tentang pendidikan kesehatan dan tempat kerja. Sejarah singkat PKDTK. Menurut Goetz 1996, dalam Noto Atmojo 2010 pada abad ke-18, Bernardino Ramazzini membuktikan bahwa penyakit para pekerja tambang disebabkan oleh penanganan bahan berbahaya yang tidak terkontrol dan gerakan yang tidak enzim dan tidak dania. Beberapa hasil penelitian juga menunjukkan kaitan yang erat antara pekerjaan dan kesehatan pekerja. Kemudian lahir berbagai kebijakan untuk melindungi pekerja dari bahaya kerja, dan akhirnya upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pekerja yang dikemas dalam disiplin ilmu kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Tujuan PKDTK. Perkembangan selanjutnya dari kasus ini adalah munculnya ilmu baru, yaitu promosi atau pendidikan kesehatan di tempat kerja PKDTK atau Health Promotion in Workplace. Kegiatan ini bertujuan untuk menurunkan angka penyakit akibat kerja, menumbuhkan kebiasaan kerja dan gaya hidup sehat, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, kondusif dan aman, dan memberikan dampak positif terhadap lingkungan kerja di masyarakat. Adapun tema PDKTK. Tingkat pertama, pemberian informasi. Tingkat kedua, penjajakan risiko kesehatan. Tingkat ketiga, pemberian resep. Dan tingkat keempat, menciptakan lingkungan yang mendukung. Adapun waktu dan durasi PKDTK. Secara umum, pendidikan kesehatan di tempat kerja dapat dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan institusi. Pada jam kerja dapat dilakukan dengan memutarakan lagu-lagu yang dapat mengendurkan urat-urat syaraf di luar jam kerja. Misalnya pada saat makan siang diputar kaset tentang kesehatan atau nutrisi. Durasi PKDTK dapat diselenggarakan untuk periode waktu tertentu, fase, atau terus-menerus. Adapun lokasi PKDTK. Pada prinsipnya, pendidikan kesehatan di tempat kerja dapat dilakukan di luar atau di dalam ruangan tergantung kebutuhan dan media yang digunakan. Di luar ruangan, misalnya dengan kegiatan jalur. Tempat kerja juga dapat dilakukan dengan rekreasi bersama pekerja. Penyuluhan kesehatan kepada para penjajah makanan di sekitar tempat kerja. Di dalam tempat kerja dengan cara merekrut pekerja untuk menjadi kader kesehatan, kemudian kepadanya diberikan pelatihan
Secara khusus selanjutnya diberi tugas untuk memantau kondisi kesehatan karyawan. Penyelenggara PKDTK. Perusahaan besar biasanya memiliki divisi khusus yang diberi tanggung jawab mengenai kesehatan kerja para karyawan lengkap dengan dokter perusahaan. Namun, tidak sedikit perusahaan yang baru mencari tenaga kesehatan jika ditemukan kasus kesehatan ada karyawannya. Bahkan sebagian yang lain menganggap pendidikan kesehatan di perusahaan dapat merusak citra perusahaan. Misalnya, jika di perusahaan memberikan pendidikan kesehatan mengenai HIV atau AIDS bagi karyawannya, khawatir dicap sebagai perusahaan yang bereputasi buruk karena menganggap ada karyawan yang menderita HIV atau AIDS. Adapun efektivitas program PKDT, seperti kegiatan pendidikan pada umumnya, keberhasilan sebuah program pendidikan kesehatan juga dilakukan dengan pre and post decision. Hal ini dipandang tepat dilakukan karena pendidikan kesehatan di tempat kerja juga merupakan sebuah intervensi yang keberhasilannya dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum sesudah intervensi. Beberapa hasil penelitian mengenai efektivitas. Manfaat PKD. Implementasi pendidikan kesehatan di tempat kerja memberikan manfaat yang banyak baik bagi pekerja maupun bagi perusahaan. Manfaat bagi pekerja antara lain lebih memahami dan mampu berperilaku sehat, kepuasan kerja meningkat karena menyadari kepedulian perusahaan, dan menurunkan absenteeism sehingga meningkatkan produktivitas. Kondisi ini akan meningkatkan loyalitas pekerja terhadap perusahaan dan pada akhirnya perusahaan juga diuntungkan. Menimbulkan kebiasaan kerja dan gaya hidup sehat. Menciptakan lingkungan kerja yang sehat, kondusif, dan aman. Memberikan dampak positif terhadap lingkungan kerja di masyarakat. Pada akhirnya, perusahaan mempunyai citra positif dari masyarakat dan mitra bisnis sehingga mendapatkan kepercayaan baik dari masyarakat maupun mitra bisnis. Itulah tadi presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.